selamat datang di Teacher Diary. Saat ini revolusi industri dunia keempat telah menjadikan teknologi sebagai basis kehidupan manusia. Kemajuan teknologi pun mempengaruhi segala aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, maupun dunia pendidikan. Oleh sebab itu, dunia pendidikan harus mau berinovasi, tidak hanya inovasi di bidang kurikulum dan sarana-prasarana, tetapi juga dalam metode pembelajaran termasuk pemanfaatan ponsel pintar. Pengguna ponsel pintar di Indonesia bertumbuh dengan pesat. Lembaga riset digital marketing memperkirakan pada tahun 2018 jumlah aktif pengguna ponsel pintar di Indonesia lebih dari 100 juta orang, atau terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Penetrasi ponsel pintar pun tergolong cukup besar. Sekitar 1/4 dari total populasi penduduk Indonesia berdasarkan data Statista menunjukkan bahwa pengguna ponsel pintar diproyeksikan baru mencapai 28% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2019 atau naik 2% dari tahun sebelumnya. Angka ini akan diprediksi akan naik sekitar 33% hingga 4 tahun ke depan. Peluang ini tentu saja akan menjadi angin segar bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengoptimalkan gawai yang tidak hanya sebagai alat komunikasi dan juga alat berselancar di internet, tetapi juga sebagai media kegiatan belajar mengajar. Dengan begitu, setiap teknologi yang kita gunakan dengan baik akan menjadi alat yang sangat berguna bagi seluruh aspek kehidupan kita, termasuk dalam bidang pendidikan. Dengan menggunakan teknologi pendidikan, seharusnya bisa jauh lebih aksesibel dan juga kita bisa banyak melakukan hal yang membuat pendidikan itu jauh lebih inovatif dan kreatif. Tentu saja, diperlukan transformasi dalam sistem pendidikan itu sendiri, baik dari kebijakannya, peran guru dan siswanya, serta kurikulum yang bisa kita kembangkan dengan basis teknologi yang tepat. Nah, insight di Teacher Diary kali ini kita akan membahas bagaimana lingkungan belajar digital yang efektif sesuai dengan revolusi dunia 4.0 di abad 21 ini. Mari kita simak bersama-sama. Hai, selamat datang Sobat Teacher's Diary. Tema kita kali ini kita akan membahas lingkungan belajar digital abad 21. Nah, Sobat, menurut kalian, apa ya tantangan kita di abad 21 ini? Seperti yang kalian lihat pada monolog sebelumnya bahwa masyarakat kita saat ini sangat banyak menggunakan gawai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam dunia pendidikan telah terjadi transformasi lingkungan belajar menuju ekosistem yang digital. Lantas apa ya yang harus kita siapkan dalam menghadapi tantangan abad 21 ini? Nah, melalui tema ini, kita akan mendapatkan gambaran bagaimana ya lingkungan belajar abad 21 ini, lalu seperti apa karakteristiknya, dan strategi pembelajaran apa yang diperlukan untuk mendukung lingkungan belajar abad 21. Nah, Sobat, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan keterampilan abad 21 dengan rumus 4C. Nah, mari kita ulas kembali ya. Jadi menurut AMA atau American Management Association, ada 4 keterampilan utama dalam Learning and Innovation Skills. Menurut AMA, American Management Association tahun 2012, ada 4 keterampilan utama dalam Learning and Innovation Skills, yakni Communication, Collaboration, Creative Thinking and Problem Solving, and then Creativity. Di sini kita akan berbicara tentang bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang dapat menghasilkan keterampilan-keterampilan tersebut. Yang pertama ada communication skill. Keterampilan ini adalah keterampilan yang menunjukkan bagaimana kita menyampaikan sebuah ide, baik secara individu maupun secara berkelompok. Kemudian yang kedua ada collaboration. Kemampuan kolaborasi bukan hanya sekedar bekerja sama, tetapi lebih dari itu, yakni bagaimana kerjasama ini memiliki tanggung jawab, di mana anggotanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menciptakan suatu kegiatan dan menghasilkan atau mencapai tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang ketiga ada critical thinking and problem solving skill, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, keterampilan ini membutuhkan sosok individu yang berkualitas tentunya. Mereka diharapkan dapat memiliki kemampuan kritis dalam memberikan ide-ide yang akurat dan menarik, juga dalam mengatasi masalah. Lalu yang keempat, ada creativity atau kreativitas.
Nah, persaingan semakin luar biasa tentunya ya. Oleh sebab itu seseorang harus kreatif dalam menghasilkan atau mencari jalan keluar inovasi-inovasi baru sehingga apa yang telah dihasilkan itu dapat bermanfaat bagi masyarakat. Namun sobat, apakah kalian tahu? Ternyata jika kita hanya fokus pada perkembangan 4C tadi itu tidaklah cukup. Karena kita hanya berfokus pada keterampilan pengetahuannya saja. Sehingga peserta didik tidak akan memiliki karakter. Nah, ada yang menarik nih teman-teman. Pada webinar tahun 2022 tahun lalu, melalui Seameo Kitab in Language atau CKIL, telah menyelenggarakan webinar bertajuk From 4C to 6C. Jadi dari yang 4C keterampilan menuju 6C keterampilan, teman-teman. Ada Profesor Suzanne yang memberikan materi saat itu mengatakan bahwa selain 4C tadi, ada nilai tambahan yakni nilai karakter dan kewarganegaraan yang menjadi landasan atau nilai penting dalam kecakapan abad 21. Ia menyebutkan bahwa citizenship atau kewarganegaraan and characteristics atau karakter menjadi dua keterampilan tambahan di abad 21 ini sebagai jembatan pengembangan karakter. Nah, dalam versinya, Profesor Susan menyebutkan dengan penambahan peran kecakapan tersebut, keenam kecakapan abad 21 ini kemudian dikenal dengan istilah 6C, yakni karakter, citizenship, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Nah, keterampilan 6C ini teman-teman, nantinya akan bisa memunculkan aspek humanis dalam pendidikan, seperti pendidikan dan kurikulum yang berpusat pada nilai dan karakter. Jadi tidak hanya lagi berfokus pada penguasaan materi mata pelajaran. Nah, sobat, menarik bukan? Setelah kita mempelajari keterampilan abad 21 ini, perlu kita ketahui bahwa lingkungan ini tidak hanya memiliki keterampilan-keterampilan tersebut. Sobat Teacher Diary juga pasti sudah tidak asing dengan istilah industri 4.0. Era ini merupakan revolusi industri ya, sebagai upaya transformasi menuju perbaikan atau juga berpusat pada manusia yang berbasis pada teknologi. Nah, maraknya istilah ini kita jadi memahami bahwa abad 21 ini erat kaitannya dengan perkembangan teknologi dan industri. Seperti yang sudah kita ketahui pada data statista tadi yang menunjukkan bahwa penggunaan gawe semakin meroket setiap tahun, generasi kita kemudian akan selalu berhubungan dengan penggunaan teknologi. Oleh sebab itu, keterampilan 6C tadi perlu ditingkatkan seiring dengan melatih kemampuan literasi media, teknologi, dan informatika peserta didik. Dengan begitu, konsep pembelajaran abad 21 ini tidak lepas dari mewadahi ekosistem belajar yang dapat mengalirkan keterampilan abad 21, tapi juga terintegrasi dengan teknologi. Nah sobat, selain tadi kita sudah mempelajari bagaimana konsep lingkungan belajar abad 21, mari kita cari tahu bagaimana karakter penggunanya, baik gurunya maupun peserta didiknya. Nah sobat, apakah kalian pernah mendengar istilah guru digital? Jika belum, mari kita bahas. Menurut Izan, tahun 2012 dalam bukunya Membangun Guru Berkarakter, ia memberikan poin-poin penting bagaimana karakter guru digital yang baik itu. Nah, yang pertama teman-teman, guru digital itu adalah guru yang memiliki kemauan belajar yang tinggi. Hal ini dimaksudkan karena perubahan dalam dunia ini berjalan begitu cepat. Belum sempat mempelajari satu hal, sudah ada hal baru lagi yang perlu dikuasai. Oleh sebab itu, guru harus mahir dalam memberikan pembelajaran, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Dalam mengajarkan materi, guru harus selalu mengikuti perkembangan. Jika guru selalu mempelajari hal baru, peserta didik juga akan termotivasi untuk belajar. Yang kedua, guru digital tidak ketinggalan perkembangan teknologi. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui, abad 21 erat kaitannya dengan teknologi. Nah, guru digital itu harus dapat memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya untuk membantu kegiatan belajar, mulai dari membuat presentasi, menggunakan berbagai aplikasi, dan juga memaksimalkan alat teknologi dan media teknologi yang ada. Lalu yang ketiga, guru digital itu pandai menggali potensi peserta didik.
Nah, di abad 21 ini guru tidak hanya harus mampu membagikan materi pelajaran loh, tetapi juga harus mampu menggali potensi peserta didik. Sehingga peserta didik tidak hanya didorong untuk belajar pengetahuan, tetapi juga dibantu menemukan potensi dirinya untuk kemudian dikembangkan. Lalu yang keempat, mengajar tanpa batasan kelas. Guru digital harus menyadari bahwa belajar itu tidak terbatas pada ruang kelas. Guru harus mampu mendorong peserta didik untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Dengan begitu, pembelajaran pun harus berpusat kepada peserta didik. Lalu yang terakhir ada kreatif dan penuh inovasi. Guru digital harus dapat mengelola kegiatan belajar secara kreatif dan mau berinovasi dalam mengajar. Di abad 21 ini, peserta didik tidak hanya belajar bagaimana berpikir kreatif untuk menyelesaikan soal atau tantangan, tapi juga dia harus berpikir kreatif dan inovatif untuk memecahkan suatu permasalahan agar kegiatan belajarnya menyenangkan. Gimana sobat, menarik bukan? Jika kalian adalah calon guru maupun guru, apakah karakter tadi sudah menggambarkan diri kalian saat ini? Jika belum, yuk kita belajar lagi. Nah sobat, selain karakteristik dari gurunya, kita juga perlu mengetahui karakteristik dari siswanya atau karakteristik siswa digital di abad 21 ini. Apa saja ya teman-teman? Teman-teman, karakteristik siswa digital bisa kita lihat dari diri mereka yang sudah mampu dan mahir beradaptasi secara cepat dengan media internet. Seperti yang kita lihat saat ini, siswa-siswi kita sudah sangat mahir dalam menggunakan gawai ya teman-teman. Begitu juga dengan alat teknologi lainnya dalam menggali informasi yang mereka butuhkan. Kemudian yang kedua, juga sudah mulai ahli dalam bidang TIK, baik dalam mengcoding, kemudian membuat animasi, kemudian menggunakan berbagai macam platform untuk kreativitas yang mereka gunakan dalam sosial media. Nah, teman-teman, peserta didik kita saat ini memiliki kemampuan multitasking di mana mereka bisa melakukan pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Kemampuan inilah yang membuat cara kerja mereka lebih efisien. Lalu yang keempat, mereka sudah mampu mengolah dan memanfaatkan media internet guna membuka wawasan. Dengan berbagai macam sosial media saat ini, mereka sudah pintar mengolah, mencari, menganalisis, serta memanfaatkan informasi yang terbuka di internet. Nah sobat, tadi kita sudah dijelaskan ya mengenai karakteristik guru dan peserta didik abad 21. Lalu sekarang apa ya yang perlu kita siapkan dan bagaimana cara kita mengajar mereka di abad 21 ini? Nah sobat, BNSP tahun 2010 telah menjelaskan tentang model pembelajaran abad 21. Nah hal yang paling utama dalam model pembelajaran ini adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi pendidikan yang tidak hanya sebagai bentuk komunikasi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran. Nah hal ini diperlukan agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas, sehingga mereka dapat terhubung dengan berbagai pusat data atau informasi sehingga mereka bisa memiliki pengetahuan yang semakin kuat dan semakin luas. Lalu, apa ya peran strategis guru dan peserta didik dalam proses pencarian ilmu ini? Nah, guru tidak lagi berdiri sebagai mediator, tetapi lebih kepada fasilitator. Karena peserta didik sudah bisa langsung mengakses sumber-sumber pengetahuan ada seperti yang mereka mau. Oleh sebab itu, fungsi guru di sini berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pengajar, yakni sebagai pendamping siswa dalam mengalami proses pembelajaran. Lalu yang ketiga berikutnya adalah metode pembelajaran mengajar. Nah, metode pembelajaran mengajar ini harus dipilih dengan kreatif, yang berpegang kepada prinsip bahwa setiap individu itu unik dan memiliki talenta masing-masing. Maka dari itu, metode pembelajaran pun harus memperhatikan keberagaman karakteristik dari gaya belajar siswa itu sendiri. Oleh karena itu, model pembelajaran yang ditekankan di dalam proses pembelajaran abad 21 ini memiliki ciri khas, yakni pembelajaran yang aktif dan kreatif. Salah satu model pembelajaran yang bisa kita gunakan adalah problem-based learning. Dengan menggunakan model ini, siswa dapat bekerja secara kolaboratif, berkompetisi secara sehat, dan juga dapat beradaptasi dengan teman-temannya dengan cepat.
Lalu selanjutnya, selain mempersiapkan metode pembelajaran, kita juga perlu menyiapkan materi ajar yang bersifat konseptual dan kontekstual. Di sini ialah materi-materi yang berhubungan dengan informasi-informasi yang terjadi di masyarakat, baik melalui surat kabar, radio, atau bahkan internet. Hal ini diperlukan karena hal ini dapat mendukung peningkatan kognitif siswa dan juga dapat mendukung sikap mereka pada akhirnya, di mana mereka akan terjun ke masyarakat. Menarik bukan tema kita kali ini? Tadi kita sudah membahas bagaimana konsep lingkungan belajar abad 21, kemudian bagaimana karakteristik dari guru digital dan siswa digital, juga strategi apa yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran abad 21 ini. Mudah-mudahan dengan pemaparan pembelajaran abad 21 ini bisa memberikan wawasan bagi kalian untuk memahami tentang lingkungan belajar abad 21 ini. Sekian insight dari Teacher's Diary kali ini, sampai ketemu lagi di insight selanjutnya.